Hutan adalah penjaga air yang hebat. Hutan alam memiliki pohon-pohon besar dan tinggi. Pohon-pohon ini membentuk atap hijau yang sangat rapat. Atap ini kita sebut kanopi. Ketika hujan turun, air tidak langsung jatuh ke tanah. Air akan tertahan oleh daun-daun di kanopi. Proses ini memperlambat jatuhnya air. Air hujan turun perlahan, tetes demi tetes. Ini adalah cara alam mengatur air. Hutan menjadi seperti spons raksasa, spons yang menyerap dan menyimpan air dengan sangat baik. Ini adalah peran pertama hutan dalam siklus air. Struktur hutan sangatlah kompleks dan berlapis. Di bawah pohon-pohon tinggi ada pohon yang lebih pendek, lalu ada semak-semak dan tumbuhan kecil lainnya. Di paling bawah ada lapisan daun kering dan ranting mati. Lapisan ini kita sebut serasa. Semua lapisan ini bekerja sama. Mereka menahan laju air hujan. Air hujan yang turun perlahan meresap ke dalam tanah. Tanah menjadi basah dan gembur. Air tidak mengalir deras di permukaan. Ini mencegah erosi atau pengikisan tanah. Tanah hutan yang sehat mampu menyimpan banyak sekali air. Daun-daun di pohon hutan juga punya peran penting. Mereka melakukan proses yang disebut evapotranspirasi. Ini adalah proses penguapan air dari permukaan daun. Uap air ini akan naik ke atmosfer, kemudian membentuk awan dan kembali menjadi hujan. Siklus ini menjaga kelembapan udara di sekitar hutan. Hutan menciptakan iklimnya sendiri. Iklim yang sejuk dan lembab. Proses ini sangat vital untuk menjaga ketersediaan air. Tanpa evapotranspirasi yang cukup, curah hujan bisa berkurang drastis di suatu wilayah. Akar-akar pohon di hutan juga bekerja keras. Akar menembus jauh ke dalam tanah. Mereka menciptakan rongga-rongga dan saluran di dalam tanah. Saluran ini membantu air meresap lebih dalam lagi. Air kemudian tersimpan sebagai air tanah. Air tanah ini menjadi sumber mata air. Sumber air yang mengalir ke sungai-sungai. Akar juga mengikat butiran tanah. Ini membuat tanah menjadi kuat dan stabil. Tanah tidak mudah longsor saat hujan deras. Akar pohon adalah fondasi yang menjaga ekosistem hutan tetap kokoh. Sekarang, mari kita lihat perkebunan kelapa sawit. Perkebunan ini sangat berbeda dari hutan alam. Pohon sawit biasanya ditanam dalam satu jenis saja. Praktik ini disebut monokultur. Pohon-pohonnya ditanam berbaris rapi dengan jarak yang sama. Struktur perkebunan sawit jauh lebih sederhana. Tidak ada lapisan pohon yang beragam seperti di hutan. Hanya ada pohon sawit yang tingginya seragam. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat berbeda. Tantangan dalam mengelola air pun menjadi lebih besar. Kanopi atau atap daun dari pohon sawit tidak serapat hutan. Daunnya yang besar memang bisa menahan air, namun tidak efektif kanopi hutan yang berlapis-lapis. Air hujan lebih cepat sampai ke tanah. Di bawah pohon sawit, seringkali tidak ada banyak tumbuhan lain. Tanah seringkali terbuka atau hanya ditutupi sedikit rumput. Ketika hujan deras, air langsung menghantam permukaan tanah. Ini menyebabkan aliran permukaan yang deras. Air hujan tidak punya cukup waktu untuk meresap ke dalam tanah. Dampak pada tanah juga berbeda. Karena air mengalir deras di permukaan, tanah mudah terkikis. Lapisan atas tanah yang subur bisa hilang terbawa air. Tanah di perkebunan sawit bisa menjadi lebih padat. Ini karena kurangnya akar tanaman lain dan bahan organik. Tanah yang padat sulit menyerap air. Akibatnya, lebih banyak air yang mengalir menjadi limpasan. Ini mengurangi cadangan air tanah. Kesuburan tanah jangka panjang juga bisa terancam jika tidak dikelola dengan baik. Sistem perakaran pohon sawit juga berbeda. Akarnya cenderung menyebar di dekat permukaan tanah. Tidak menembus sedalam akar pohon hutan. Kemampuannya untuk mengikat tanah tidak sekuat pohon besar di hutan. Ini membuat tanah di perkebunannya lebih rentan, terutama rentan terhadap erosi dan longsor di daerah miring. Pengelolaan air di perkebunan sawit memerlukan perhatian khusus. Perlu dibuat parit atau terasering untuk menahan laju air. Ini adalah upaya untuk meniru fungsi alam yang hilang. Perbedaan antara hutan dan sawit sangat terlihat saat musim hujan. Hutan alam bertindak sebagai pengendali banjir alami. Kemampuannya menyerap air hujan sangat besar. Air disimpan di dalam tanah dan dilepaskan perlahan. Ini menjaga aliran sungai tetap stabil. Sungai tidak meluap tiba-tiba saat hujan deras. Hutan mengurangi risiko banjir di daerah hilir. Ini adalah jasa ekosistem yang sangat berharga. Jasa yang sering kita lupakan. Hutan adalah benteng pertahanan kita dari bencana air. Sebaliknya, perkebunan sawit memiliki risiko banjir yang lebih tinggi, terutama jika pengelolaannya tidak baik. Karena tanahnya lebih padat dan kurang menyerap air,
limpasan air hujan menjadi sangat besar. Air dalam jumlah besar mengalir cepat ke sungai. Ini bisa menyebabkan banjir bandang. Sungai tidak mampu menampung lonjakan air yang tiba-tiba. Daerah di sekitar perkebunan menjadi lebih rawan tergenang. Pengelolaan drainase yang baik menjadi kunci. Namun, itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan fungsi hutan. Saat musim kemarau perbedaannya juga jelas. Hutan yang menyimpan banyak air tanah akan terus melepaskannya. Mata air tetap mengalir. Sungai tidak langsung kering. Hutan membantu kita melewati musim kering. Hutan menjaga ketersediaan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah peran hutan dalam mencegah kekeringan. Hutan adalah jaminan ketersediaan air kita. Sebuah jaminan yang tidak ternilai harganya. Di sisi lain, daerah perkebunan sawit bisa lebih cepat mengalami kekeringan. Cadangan air tanahnya lebih sedikit. Karena lebih sedikit air yang meresap saat musim hujan. Ketika kemarau tiba, sumber air bisa cepat mengering. Tanah menjadi kering dan retak. Risiko kebakaran lahan juga meningkat. Keseimbangan air menjadi terganggu. Siklus banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau menjadi lebih ekstrem. Ini adalah konsekuensi seperti perubahan basin. Melihat semua fakta ini jelaslah satu hal. Hutan alam memiliki keunggulan yang tidak tergantikan, terutama dalam mengatur siklus air dan iklim. Hutan menjaga keseimbangan alam, mencegah banjir dan kekeringan, menjaga tanah tetap subur dan stabil. Keberadaan hutan bukan hanya penting bagi satwa liar. Hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Kehilangan hutan berarti kehilangan kemampuan kita untuk mengelola air. Ini adalah risiko yang terlalu besar untuk kita ambil. Karena itu, menjaga hutan yang tersisa adalah kewajiban. Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua. Kita harus menghentikan deforestasi atau penggundulan hutan. Kita perlu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Mengelola hutan secara lestari adalah keharusan. Hutan harus dilihat sebagai aset jangka panjang, aset yang memberikan jasa lingkungan tak ternilai. Melindungi hutan berarti melindungi masa depan air kita, melindungi masa depan anak cucu kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata. Kelapa sawit adalah komoditas ekonomi yang penting. Banyak kehidupan bergantung pada industri ini. Tantangannya adalah menemukan jalan tengah. Jalan di mana ekonomi dan ekologi bisa berjalan seiring. Disinilah pentingnya perkebunan sawit yang berkelanjutan. Praktik berkelanjutan berarti mengelola kebun dengan cara yang ramah lingkungan, tidak membuka hutan baru untuk perkebunan. Mengelola air dan tanah dengan lebih baik. Keseimbangan adalah kuncinya. Kita butuh hutan untuk menjaga air dan iklim. Kita juga butuh ekonomi untuk kesejahteraan. Masa depan ada pada pengelolaan lahan yang bijaksana, mempertahankan kawasan hutan lindung yang luas, sambil menerapkan praktik terbaik di perkebunan sawit. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan, agar kita bisa menikmati manfaat ekonomi dari sawit, tanpa harus mengorbankan fungsi vital dari hutan kita. Ini adalah pilihan cerdas untuk masa depan Indonesia.